Halo semuanya, perkenalkan nama saya Icaresa Yuli Rena Putri. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 3 dengan NRP 14623203. Jadi di sini saya akan membuat tutorial konsep client server untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. See you next video. Konsep client server. Apa itu client server? Model client server adalah suatu model arsitektur komunikasi di mana perangkat atau aplikasi yang berbeda berinteraksi dengan cara tertentu. Dalam model ini terdapat dua peran utama, yaitu client dan server. Apa itu client server? Client adalah sebuah entitas yang meminta layanan atau sumber daya dari server. Sedangkan server adalah sebuah entitas yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada client. Peran client dan server dalam sistem terdistribusi. Berikut penjelasan peran masing-masing dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada peran klien adalah entitas yang meminta layanan atau sumber daya. Klien bertanggung jawab untuk mengirimkan permintaan ke server. Klien berinteraksi langsung dengan pengguna. Klien sering kali tidak memiliki kapasitas pemrosesan yang besar. Peran server bertugas untuk menyediakan layanan atau sumber daya bagi klien. Server menerima permintaan dari klien. Server biasanya lebih kuat dalam hal kapasitas pemrosesan, dan server dalam sistem terdistribusi biasanya memiliki fitur scalability. Contoh nyata dari penerapan client server. Yang pertama ada aplikasi web, yaitu kliennya itu browser, misalnya Chrome, Firefox, dan lain-lain. Servernya itu web server yang menyajikan konten web. Database server, klien aplikasi atau perangkat lunak yang memerlukan data, misalnya aplikasi yang mengakses data pelanggan dari sebuah database. Servernya database server seperti MySQL, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Kemudian ada praktik instalasi dan simulasi client server menggunakan virtual machine. Sebelumnya kita harus mendownload virtual machine-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita masuk ke halaman, klik machine, lalu klik new untuk membuat server baru. Mohon maaf di sini menunya tidak tampil. Kemudian kita masuk ke menu seperti ini dan tinggal kita isi-isi saja. Lalu kita simpan di Ubuntu. Sebelumnya kita sudah download Ubuntu-nya. Lalu klik next. Dan kita atur untuk base memorinya itu 248 MB dan kemudian prosesornya itu 4 CPUs. Kemudian klik next. Lalu kita cek dan lalu di sini langsung finish saja. Maka akan muncul server baru dengan nama yang kita isi tadi. Selanjutnya kita akan mulai dengan mengklik start di atas. Kita tunggu beberapa menit untuk loading membukanya. Tunggu sampai memasuki halaman selanjutnya. Kemudian kita akan memasuki halaman seperti ini karena telah membukanya atau menjalankan programnya. Kita di sini akan menunggu berapa lama karena agak sedikit lama. Jika sudah selesai, klik done. Di sini kita membuka VirtualBox. Biarkan running seperti ini dan tunggu.
Kemudian kita ketikkan perintah sudo apt get update, lalu enter. Di sini kita masukkan password yang telah kita buat, lalu enter lagi dan akan jalan programnya. Kemudian kita klik sudo apt install apache 2, lalu enter. Kemudian isi dengan Y. Sebelum enter, kita masuk ke setting network untuk mengganti ke bridge adapter. Dari NAT ke bridge adapter. Oke, kemudian lalu klik OK. Kemudian setelah disetting, kita kembali ke halaman training tadi. Lalu kita enter. Setelah kita enter, lalu kita Ctrl C untuk membersihkan halaman atau membersihkan layarnya. Selanjutnya kita ketik perintah sudo apt install apache 2, lalu kita enter. Dan isi dengan Y. Tunggu beberapa saat untuk menginstal. Kemudian kita Ctrl C saja untuk membersihkan halaman. Ketik perintah sudo systemctl status apache 2, lalu enter. Setelah itu kita ketik sudo apt install php. Tunggu sampai dia terinstall. Setelah itu kita bersihkan halaman lagi dengan Ctrl C, lalu berikan perintah cd var www.html, lalu enter. Kemudian ketik sudo nano test.html, lalu enter. Lalu kita masukkan kode seperti ini. HTML test web server, body web server berhasil dijalankan. Seperti kode program di atas.
Lalu tekan enter dan Ctrl X untuk menyimpan. Lalu tanda panah ke bawah, klik yes. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan perintah sudo nano index php, lalu enter. Lalu kita ketikkan kode program seperti ini. php echo hello world, my name Ica Raisa Yulirena Putri 14623203. Tekan enter, lalu klik Y, kemudian Ctrl X jangan lupa. Lalu ketikkan CD garis miring untuk mengecek, lalu Ctrl C untuk membersihkan layar. Kemudian berikan perintah sudo system-ctl restart apache 2, lalu enter dan ketikkan sudo apt install nettools, lalu enter. Kemudian kita ketik ifconfig, setelah itu kita cek lewat browser atau Chrome dan ketikkan alamat IP tadi. Lalu kita ketik alamat IP tadi, lalu search di Chrome, contoh 192.168.1.24.html, yaitu untuk mengecek HTML-nya apakah berhasil atau tidak. Lalu kita klik enter, maka akan muncul web server berhasil atau web server berhasil dijalankan, berarti web berhasil. Kemudian new tab, ketik alamat IP tadi 192.168.1.24 garis miring index.php untuk mengecek PHP, lalu enter, maka akan muncul seperti di layar, hello world, my name Ica Raisa Yulirena Putri 14623203. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.